Halo semuanya, saya Wiwi. Kembali lagi di segmen Bincang-Bincang Koop. Kali ini kita bakal bahas tentang menjaga diri di tengah kebebasan di Jepang. Nah, ngobrol kali ini tuh kita bakal ditemani sama staf LPK Koop Indonesia yang sekaligus juga alumni peserta magang dulunya. Nah, beliau ini juga kantoku di Pusdiklat LPK Koop Indonesia. Kita sambut aja Pak Bambang. Halo Pak Bambang. Halo. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Nyantai aja ya, kita ngobrol aja ya. Kayak obrolan-obrolan, kayak cerita-cerita aja selama Pak Bambang di Jepang. Beneran kan? Ini alumni peserta magang. Betul. Betul. Pas kalau boleh tahu di tahun berapa gitu? Dulu saya alumni pemagangan LPK Koop Indonesia angkatan 15. Berangkat di bulan November tahun 2014 sampai Desember 2017. Baik. Waktu itu ngejalanin di bidang pekerjaan apa? Dulu saya bekerja di salah satu perusahaan yang memproduksi rumah. Memproduksi rumah? Iya. Kayak konstruksi gitu nggak? Atau beda? Iya. Tapi bagiannya finishing interior kayak gitu. Oh, finishing interior. Kalau kayak gitu tuh belajar dulu di sini kan ya? Ya, betul. Ada prakteknya dulu. Ada prakteknya dulu. Berarti kesulitan pas di sana udah kita hadapin di sini dulu atau gimana? Kesulitan pada saat bekerja di Jepang itu yang pertama yang pastinya adaptasi. Adaptasi, kemudian seperti pekerjaan yang kita dulu di sini dipersiapkan agak sedikit berbeda dengan di Jepang. Gitu. Seperti itu. Ya, jadi itu mungkin kesulitan pertama di awal-awal kita masuk kerja. Jadi berarti kesulitannya justru ke adaptasinya bukan ke si pekerjaannya ini? Ya, karena pekerjaannya kalau misalkan kita sudah mulai terbiasa itu makin kesini makin enak gitu kerjanya. Kalau kan dibalik dari kesulitan-kesulitan itu pasti ada serunya gitu loh Pak. Ya. Serunya tuh kayak apa? Serunya itu kalau misalkan kita kan dulu sama teman-teman berdelapan. Kalau misalkan kita ada waktu luang atau misalkan main dan itu kita rame-rame jalan kaki ke koeng misalkan ke taman dan lain sebagainya atau ke tempat-tempat yang bisa dikunjungi atau tempat wisata kayak gitu. Yang gratis gitu-gitu. Ya, kalau taman itu yang sering kita kunjungi di awal-awal kita magang di Jepang di tahun pertama karena di sana ada wifi gratis. Itu sih. Loh berarti biaya buat internet di sana juga lumayan dong kalau sampai ngincer wifi gratis. Ya, betul. Itu sama teman-teman yang magang juga atau? Sama teman-teman magang juga. Terus mau tanya ke Pak Bambang buat perbedaan sikap Pak Bambang kedisiplinannya nih. Pasti pernah kerja di Indonesia juga kan? Di Indonesia kayak gimana, terus pas kerja di Jepang kayak gimana? Mungkin untuk perbedaan bekerja di Indonesia dan di Jepang itu, yang pertama itu lebih mencoloknya tuh di disiplin waktu. Jadi disiplin waktu di sini, dulu sempat kerja di perusahaan Indonesia yang ada di Indonesia. Kalau misalkan kita mau pulang nih jam 5, mungkin 15 menit atau 10 menit sebelumnya itu kita udah benar-benar siap buat pulang kan gitu kan. Tapi kalau di Jepang itu kalau misalkan pulang jam 5 itu ya jam 5 itu kita masih kerja. Baru misalkan bel bunyi selesai, baru selesai kerja gitu. Jadi selesai bel bunyi kemudian kita selesai kerja belum pulang, harus bersih-bersih dulu. Iya, seperti itu. Berarti ninggalin tempatnya harus bersih. Kembali bersih, seperti itu. Selain waktu tadi, terus harus kayak bersih. Disiplin waktu, kemudian sebelum dan sesudah bekerja itu, tempat pekerjaan kita harus kembali bersih. Seperti itu. Kalau cara Pak Bambang jaga keseimbangan Pak Bambang di antara kebebasan cara Pak Bambang ngejaga kebebasan dunia Jepang di Jepang nih sama disiplin bekerjanya gimana?
Keseimbangan antara kebebasan dan disiplin kerja. Itu kalau melihat dulu ada teman orang Jepang bilang pada saat bekerja, kamu bekerjalah secara sungguh-sungguh. Pada saat liburan, hilangkan pemikiran tentang pekerjaan. Jadi seperti itu. Jadi pada saat bekerja, kita ya udah bekerja aja, fokus untuk bekerja. Tapi pada saat libur, nikmatin liburannya. Makanya bisa jaga saat senang-senang gimana, saat udah di tempat kerja gimana kayak gitu ya. Betul. Itu berarti teringat sekali ya kalimat itu. Ya, sampai sekarang pun mungkin masih teringat. Masih dijalanin juga. Berarti kalau misalkan kayak gitu juga tekanan kerjanya cukup kuat juga dong sampai kita harus bisa mikir kayak gitu. Ya, tekanan kerja di Jepang ini karena kedisiplinannya yang tinggi dan etos kerjanya yang bagus gitu. Jadi tekannya itu sangat benar-benar berasa banget gitu. Kalau yang sampai fenomena Karos itu? Fenomena Karos itu benar atau mungkin ada teman sendiri atau? Kalau di pekerjaan itu alhamdulillah tidak ada, tapi mungkin di tempat-tempat lain pernah melihat atau mendengar berita tentang bahwa di Jepang ini banyak sekali para pekerja yang karena terlalu sibuk bekerja atau terlalu waktunya habis untuk bekerja karena kelelahan dan lain sebagainya, itu mengakibatkan sampai meninggal dunia kayak gitu sih pernah mendengar. Kalau Pak Bambang sendiri masa sampai kelelahannya itu sampai sakit gitu pernah nggak Mas? Awal-awal saja, pada saat awal mungkin karena kaget dengan pekerjaan di Jepang itu seperti itu, awal-awalnya sempat sakit juga. Sakitnya tuh karena pekerjaannya yang berat atau homesick nih? Kan awal-awal tadi katanya. Ada kaitannya sih. Jadi ya di awal itu karena kerjaannya terbilang sulit. Karena kan di yang namanya membuat rumah itu pasti ada yang namanya jumeng atau gambar kerja seperti itu. Kita dari sini dengan keterbatasan bahasa datang ke sana langsung diberikan pekerjaan yang full dengan kanji dan lain sebagainya gitu kan. Jadi itu yang membuat tekanan pekerjaan itu mulai berasanya di situ. Seperti itu. Tadi sampai sakit, sampai homesick juga, terus tekanan kerja yang pas awal-awal ini. Tapi gimana cara Pak Bambang biar tetap fokus sama kerjaannya? Kalau seperti itu, kalau misalkan fokus dari selama di Pusliklat dulu di Koop ini, kita selalu diberikan pemahaman tentang di Jepang itu seperti apa yang harus kita persiapkan sebelum berangkat ke Jepang itu oleh senseinya dikasih tahu. Misalkan di awal-awal itu kita harus selalu siap dengan memocho atau buku kecil, buku saku. Jadi kalau misalkan di pekerjaan ada hal yang membuat kita kurang paham atau misalkan ini kotoba baru atau kosakata baru dan lain sebagainya, itu kita tulis seperti itu. Jadi untuk mengingat lagi, misalkan besoknya kan kita kerja di Jepang itu monoton ya kerja itu ya udah itu aja terus ya selama 3 tahun kita magang itu aja gitu kan. Tapi ya mungkin di tahun pertama hanya itu, di tahun kedua mungkin ditambah lagi karena kita yang namanya skill up namanya kan. Jadi harus bisa berkembang seperti itu. Jadi pertama yaitu jadi kita harus selalu mencatat hal-hal baru seperti itu, kemudian kita hafalkan. Dan jika itu sudah terbiasa, maka ya pasti akan nempel terus gitu kan. Udah dicatat, harus dibaca juga biar ingat. Nah, dari semua itu, dari perjalanan itu, ada nggak momen Pak Bambang bangga sama diri sendiri karena bisa jaga disiplinnya? Momen
bangga diri sendiri mungkin kalau di pekerjaan itu seperti tadi ya, saya bisa skill up, misalkan yang tadinya tidak bisa baca kanji akhirnya bisa. Kemudian yang lebih bangganya itu dulu sempat ditantang sama Hancho. Hancho itu seperti leader kalau di Indonesia. Istilahnya kalau kamu bisa lulus N4 misalkan, nanti saya akan kasih bonus. Saya seperti itu. Akhirnya saya termotivasi untuk ikutan CLPT semacam itu. Akhirnya di tes ketiga. Oh, justru Tiga kali. tiga kali. Iya, tes pertama nggak lolos. Ya lumayan. Maaf, ini semua di Jepang. Di Jepang. Ya. Tes pertama nggak lolos, tes kedua nggak lolos, dan tes pertama kedua itu pada saat nggak lolos ya agak di gimana gitu kan sama Hancho itu. Kemudian di tes ketiga alhamdulillah lolos dan bonusnya lumayan besar gitu. Itu penting itu. Penting. Karena motivasi kan tadi. Iya, betul. Bener. Termotivasi. Termotivasi. Nah, tadi kan apa namanya? Udah ngomongin disiplinnya Pak Bambang, momen bangga. Tapi selama di Jepang, apalagi kita bahas kebudayaan Jepang yang bagian bebasnya nih, Pak Bambang sendiri pernah bandel nggak? Kalau bandel, alhamdulillah sih tidak. Oh, Tidak dong. Kalau bandel tidak ya. Jadi kebetulan waktu di Jepang kita dekat dengan masjid gitu. Jadi dari apa namanya orang masjidnya itu kadang di sore hari itu hari Sabtu atau Minggu itu selalu datang ke Apato itu ngajak, ayo sholat maghrib berjamaah, ayo sholat isya berjamaah. Orang masjidnya orang Jepang? Orang kebanyakannya Pakistan, orang Malaysia, kemudian orang Bangladesh, kebanyakannya gitu. Kita ke sana dan ya dengan kedekatannya itu jadi ya sedikit menjauhi hal-hal yang tidak baik seperti itu. Mendekatkan diri kepada Itu betul. agamanya masing-masing. Iya. Tapi kalau hangout sama temen sesama magang atau justru sama Saco gitu pernah nggak? Dan biasanya di mana tuh? Tempat-tempat terkenal mungkin? Itu, ya kita sering itu maksudnya dalam 1 tahun itu mungkin beberapa kali gitu kalau dengan teman, karena saya dulu di Jepang ikut salah satu komunitas di Jepang, komunitas orang Indonesia yang ada di Jepang. Itu setiap Januari itu selalu membuat acara dengan mendatangkan artis-artis dari Indonesia. Seperti itu. Itu untuk dengan teman-teman. Ya, event-event gede setiap tahun itu selalu ada. Itu. Kemudian kalau untuk dengan teman perusahaan juga sering. Gitu kan. Terakhir itu sebelum pulang saya sempat diajak ke Kyoto dan Osaka selama hari Sabtu dan Minggu, dan itu free, saya tidak ngeluarin uang sepeser pun. Beruntung dan emang sebenarnya yang diincar sama peserta-peserta magang di sana itu ya? saya anggap sebagai bonus gitu. Jadi jangan khawatir Minasang, pasti ada waktu buat jalan-jalan, ada event-event besar juga kalau kangen Indonesia, ya ada artis-artis Indonesia kan ya. Tapi hangout kayak gitu tuh pasti kan walaupun nggak, tadi Pak Bambang bilang nggak pernah bandel ya, pernah diajak minum gitu nggak sama saco-saconya? Pernah, iya gitu. Diterima atau ditolak? Kalau untuk ajakannya saya terima. Gitu. Misalkan bilang, ayo nanti Shumatsu itu akhir pekan. Setelah pulang kerja kita minum-minum atau nomikai. Bilang ayo, karena kan di sana ya setelah bekerja pulang ke rumah ya mungkin tidur dan lain sebagainya gitu kan. Jadi ikut gitu kan, ikut ajakannya, tapi pada saat di sana untuk minumnya alkohol saya menolak. Kembali ke diri masing-masing gitu sebenarnya kan, ya. Karena ya orang Jepangnya pun mengerti gitu dan menghargai pilihan seperti itu gitu. Jadi ya tidak memaksakan. Jadi kalau misalkan kita diajak nih untuk nomikai seperti itu, jangan takutnya itu aduh kalau nomikai itu pasti alkohol nih dan lain sebagainya, sementara kita nggak bisa minum misalkan seperti itu. Ya tetap kita ya pesannya mungkin orange juice atau misalkan ya ocha dan lain sebagainya, itu tidak apa-apa
seperti itu. Tapi kalau misalkan nolak, mereka marah nggak atau gimana gitu sebenarnya? Sebenarnya kalau misalkan kita menolaknya dengan alasan dan mungkin dengan kata-kata yang bisa diterima sih, mereka pun bisa mengerti. Berarti itu masuk ke budayanya mereka ya, setelah kerja, ibaratnya happy-happy gitu, Ya, habis itu betul. pulang tidur. Nah, apa biasanya tuh satu-satu kayak gitu tuh, ya pas lagi di tempat kerjanya galak-galak gitu nggak, Pak? Banget. Oh, mungkin Pada itu saat kayak permohonan maaf kali. bisa dibilang seperti itu, karena kan saya juga pernah melakukan kesalahan pada saat bekerja. Kemudian itu marahnya itu yang bikin sakit hati gitu kan, sampai dibilang baka misalkan gitu. Aho kau main misalkan seperti itu. Jadi Saya pernah searching sih artinya itu. apa itu artinya? Kotor guys. Ya, gitu ya. Jadi pada saat dimarahin, pada saat kerja dimarahin dan lain sebagainya, tapi di luar pekerjaan itu ya seperti halnya kita bersosialisasi, bermasyarakat seperti biasa gitu. Itu karena kesalahan Pak Bambang dalam pekerjaan atau kayak sebenarnya nggak salah, tapi karena misalkan mereka nggak biasa sama apa namanya budaya kita atau apa, itu emang pas waktu itu Pak Bambang lagi salah aja. Waktu itu saya benar lagi melakukan kesalahan gitu, karena ya harusnya pekerjaannya misalkan ini harusnya dari A dulu ke B misalkan, tapi saya langsung ke B, misalkan seperti itu. Jadi ya itu murni kesalahan pribadi seperti itu. Akhirnya ya dimaki-maki lah. Berarti teguran dari mereka tuh kayak bentuk verbal ya, nggak ada yang main tangan gitu-gitu. Kalau main tangan selama magang itu tidak. Tapi kalau teman-teman mungkin pernah ada yang dipukul kepala, misalnya ditendang atau bahkan dipukul pakai palu, helmnya sampai helmnya pecah dan lain sebagainya gitu. Berarti nggak bisa dibayangkan juga ya kesalahannya. Mungkin fatal sekali. Bisa disebut fatal atau emang kebiasaan orang Jepang pada saat kerja seperti itu. Tapi nggak semua ya. Tidak semua. Nah, terus kalau apa cara Pak Bambang membatasi diri Pak Bambang di pergaulan bebas tadi kan yang diajak Saco minum-minum gitu terus menolak. Sebenarnya kan kembali ke diri sendiri, tapi cara Pak Bambang tuh gimana? Cara membatasi diri dari pergaulan bebas itu kalau menurut saya mah apa ya? Karena mungkin dari kecil ya diajarkan semacam mengaji, kemudian batasan-batasan ini yang boleh dan ini yang tidak boleh. Gitu. Jadi mungkin itu yang bisa menjaga kita, gitu kan. Dan juga pesan orang tua. Gitu. Nanti di sana jaga diri ya baik-baik, jangan ini, jangan itu, jangan melakukan hal yang dilarang dan lain sebagainya. Ya meskipun waktu itu umur yang sedang ingin apa ya? Di umur yang ingin apa ya? Di umur yang ingin kita tuh mencoba hal-hal baru gitu kan. Seperti itu. Jadi ya membatasi diri, membentengi diri gitu. Seperti itu paling. Tapi cara Pak Bambang nih buat menghormati misalkan teman-teman kan pasti nggak semuanya lurus-lurus, nggak semuanya bandel-bandel, menghargai teman sendiri yang bandel atau justru menghargai Saco yang ini tuh gimana? Masa awalnya entah kaget kah atau gimana? Oke, ya jadi cara menghormati kebebasan pribadi orang lain seperti itu ya. Itu kita harus tahu gitu ya. Jadi di Indonesia dan di Jepang itu tidak sama. Ada kultur shock lah seperti itu. Misalkan kita di sini dipukul kepala itu tidak boleh kan. Tapi di Jepang itu hal lumrah seperti itu. Tapi sementara di Jepang misalkan mohon maaf ya, orang Jepang kalau dipukul pantatnya itu pasti sangat tersinggung gitu. Tapi kalau di kita ya biasa-biasa aja, hanya seperti bercanda gitu. Jadi alangkah baiknya sebelum kita berangkat ke Jepang atau kita magang ke Jepang itu harus mencari tahu atau memiliki wawasan bahwa di Jepang itu seperti apa
gitu. Jadi nanti pada saat di sana kita bisa membatasi diri, kita bisa menghormati orang lain meskipun apa namanya kita beda kultur seperti itu. Tapi kalau sama sesama ininya teman kerja yang dari Indonesia juga. Kalau sama temen yang dari Indonesia ya pada saat bercanda ya seperti di Indonesia aja gitu kan. Iya gitu. Nah, apa? Ada lagi mungkin nih sampai? Ya udah, aku mau nanya terakhir tentang apa? Prinsipnya Pak Bambang. Dari tadi kan ilmu-ilmunya lumayan positif sekali ya, bisa dipelajari sama Minasang semua apa yang mau berangkat ke Jepang. Prinsip Pak Bambang yang dipegang selama di Jepang sana bahkan sampai sekarang mungkin. Prinsip yang selama ini dipegang itu apa ya? Selalu belajar, gitu ya. Dimanapun kita, dari siapapun yang namanya belajar itu jangan sampai berhenti seperti itu ya. Seperti tadi kan saya sebutkan bahwa saya dapat ilmu baru di Jepang bahwa bekerjalah dengan sungguh-sungguh pada saat bekerja dan pada saat libur hilangkan semua pemikiran tentang bekerja misalnya seperti itu. Jadi prinsipnya belajar gitu aja. Dimanapun belajar. Kemudian pada saat di Jepang itu selalu beretika yang bagus ya kan. Jadi kita harus tahu dengan siapa kita berbicara. Kita misalkan dengan atasan bagaimana harus berbicara, dengan sesama teman bagaimana dan lain sebagainya. Seperti itu sih mungkin. Etika dan belajar, jangan pernah puas sama ilmu, tetap terus belajar. Mantap banget Pak Bambang, terima kasih banyak waktunya, udah kasih kesempatan ini, ilmunya sangat positif sekali. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton juga, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bertemu lagi di episode selanjutnya. Jane Pak. Jane.